Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan selalu menyertai kita dan kasih setianya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Dalam 1 minggu ke depan, kita masih mau merenungkan ayat-ayat yang menguatkan kita di dalam kitab Roma yang ditulis oleh Paulus. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau selalu memelihara hidup kami, bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Berikan kami hikmat-Mu untuk memahami firman Tuhan dan kami siap menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi hari ini, manusia ditawan oleh hukum dosa, diambil dari Roma 7 ayat 22 sampai 26. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Rasul Paulus dengan sangat jujur menggambarkan pergumulannya sebagai orang percaya. Di satu sisi ia mengasihi hukum Allah dan ingin hidup dalam kebenaran, tapi di sisi lain ia mendapati ada kekuatan lain dalam dirinya yang menariknya ke dalam dosa, yaitu hukum dosa yang bekerja dalam anggota tubuhnya. Ini adalah kenyataan semua orang percaya. Kita dilahirkan baru tetapi masih hidup di dalam tubuh yang rentan terhadap godaan dan kelemahan. Hati kita ingin menyenangkan Allah, tapi kita sering gagal karena kuasa dosa yang masih berusaha mengikat kita. Paulus sempat berseru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut?" Ini Roma 7 ayat 24. Namun ia tidak berhenti dalam keputusasaan. Ia mengarahkan pandangannya kepada satu-satunya jalan keluar. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 7 ayat 25. Artinya, kemenangan bukan datang dari usaha kita sendiri, melainkan dari karya penebusan Kristus. Hanya melalui Yesus kita bisa lepas dari tawanan dosa dan hidup dalam anugerahnya. Contoh, kisah seorang narapidana sudah dijatuhi hukuman, tapi seorang datang dan membayar semua tuntutannya, memberi surat pembebasan dan membukakan pintu sel. Namun narapidana itu tetap duduk di selnya, merasa dirinya tetap bersalah dan tidak pantas bebas. Demikianlah banyak orang percaya Kristus sudah membebaskan kita, tapi kita sering masih hidup seolah-olah kita ditawan oleh dosa. Setiap orang percaya akan menghadapi pergumulan batin antara keinginan untuk taat dan kecenderungan jatuh dalam dosa. Kristus adalah jawaban atas pergumulan itu. Maka Yesus berkata di Lukas 9 ayat 23, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Pegang kemenangannya dan hiduplah dalam kasih karunia-Nya setiap hari." Kunci pembebasan itu sudah diberikan kepada kita. Kita hanya perlu melangkah keluar dan hidup dalam kemenangan anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa dalam diri kami masih ada pergumulan melawan dosa. Tapi kami bersyukur
karena Engkau telah memberi jalan keluar dalam Yesus Kristus. Roh Kudus, tolong kami untuk tidak menyerah, melainkan terus berharap pada kasih karunia-Mu yang membebaskan kami dari hukum dosa. Kami siap pikul salib kedagingan kami setiap hari, dan kami percaya kami adalah lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.